Asal-usul kuntilanak. Pada abad ke-18, di sebuah kerajaan kecil yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan Barat, hidup seorang gadis cantik jelita bernama Ratnasari. Ia dikenal seantero negeri karena parasnya yang elok, kulitnya putih bersih seperti susu, rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang, dan matanya tajam seperti elang. Tapi kecantikan Ratna bukan hanya membawa kekaguman. Ia juga membawa kecemburuan, fitnah, dan dendam. Ratna tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan. Ayahnya telah lama meninggal karena dibunuh perampok saat kembali dari pasar. Sejak saat itu, Ratna dan ibunya mengandalkan hasil kebun dan menjual ramuan obat-obatan tradisional untuk bertahan hidup. Meskipun miskin, Ratna tidak pernah mengeluh. Ia selalu membantu ibunya, dan terkenal ramah pada siapapun. Namun kecantikannya menjadi buah bibir di mana-mana, hingga membuat istri-istri bangsawan resah. Salah satunya adalah Putri Sekar, istri muda dari Raja Wibawa yang sedang memerintah. Putri Sekar merasa tersaingi karena sang raja, secara diam-diam, pernah melihat Ratna saat gadis itu sedang mandi di sungai. Sejak itu, Raja Wibawa tak bisa melupakan wajah Ratna. Ia mengirim utusan untuk memanggil Ratna ke istana, dengan dalih ingin menyembuhkan penyakit misterius sang putri. Ratna yang polos menuruti perintah itu, tak tahu bahwa ia akan dijebak. Jerat sang penguasa. Sesampainya di istana, Ratna dijamu layaknya tamu agung. Ia diberi pakaian mahal, disuguhi makanan enak, dan tinggal di kamar mewah. Tapi malam harinya, Raja Wibawa datang diam-diam ke kamarnya. Dengan bujuk rayu, sang raja memaksa Ratna untuk menjadi selirnya. Ratna menolak, namun Raja Wibawa tidak terima. Ia memperkosa Ratna malam itu, lalu menjanjikan akan menjadikannya permaisuri jika ia mengandung anak laki-laki. Ratna pulang ke desanya dengan luka dan air mata. Ia tak berani memberitahu ibunya apa yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, perutnya mulai membesar. Warga desa mulai mencemooh dan mengasingkannya. Bahkan ibunya pun syok dan marah besar saat mengetahui putrinya hamil tanpa suami. Siapa yang melakukannya? Ratna, bentak sang ibu. Tapi Ratna hanya diam, menunduk. Ia tahu, jika ia menyebut nama raja, maka hidupnya akan dalam bahaya. Kabar kehamilan Ratna sampai ke telinga Putri Sekar. Marah besar, sang permaisuri memerintahkan para prajurit untuk membawa Ratna ke hutan dan membunuhnya diam-diam. Namun Ratna sudah melarikan diri ke hutan sebelum mereka datang. Kelahiran dalam kutukan. Ratna bersembunyi di dalam hutan lebat, tinggal di gua kecil dan hidup dari buah-buahan liar. Ia melahirkan di malam bulan purnama, sendirian, hanya ditemani suara binatang malam dan lolongan serigala. Tapi kebahagiaannya tak bertahan lama. Bayi yang dilahirkan, seorang anak perempuan mungil, lahir dalam keadaan tidak menangis. Bibirnya biru. Napasnya tak ada. Ratna panik. Ia mengguncang-guncang bayinya. Ia berteriak ke langit. Menjerit dalam kesakitan yang tak bisa dilukiskan. Air mata bercucuran seperti hujan. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan ambil anakku juga, teriak Ratna. Dalam keputusasaan, ia membawa bayinya ke tepi sungai dan berdoa kepada roh-roh penjaga hutan. Ia bersumpah, jika anaknya tak bisa hidup, maka jiwanya pun tak ingin hidup sebagai manusia. Ia ingin menjadi makhluk abadi, menunggu hingga semua orang yang menyakitinya menerima balasan. Darah dari persalinannya menetes ke sungai, menyatu dengan tanah. Petir menyambar di kejauhan. Malam itu, Ratna menggantung dirinya di pohon beringin besar yang tumbuh di tengah hutan. Ia menggantung sambil menggendong bayinya yang telah mati. Dan malam itu, lahirlah sosok pertama kuntilanak. Arwah penuh dendam. Warga desa menemukan tubuh Ratna tergantung keesokan harinya. Tapi anehnya, jasadnya seperti sudah tergantung selama berhari-hari, membusuk, penuh belatung, padahal baru semalam ia pergi. Sejak itu, terjadi kejadian-kejadian aneh di desa. Para lelaki yang berjalan malam sering mendengar suara tangisan bayi di hutan. Jika mereka mengikuti suara itu, mereka akan tersesat dan ditemukan dalam keadaan tidak waras, mulut berbusa, mata melotot seperti melihat hal mengerikan. Beberapa lelaki bahkan ditemukan dalam kondisi lebih parah, usus terburai, wajah tercabik, dan mata hilang. Masyarakat mulai menyebut sosok itu sebagai kuntilanak, gabungan dari kata perempuan hamil dan anak dalam bahasa Melayu kuno. Konon, kuntilanak akan menampakkan diri sebagai wanita cantik berpakaian putih dengan rambut panjang, datang di tengah malam sambil menggendong bayi.
Ia menyukai lelaki, bukan untuk dicintai, melainkan untuk dibunuh sebagai pelampiasan dendam pada Raja Wibawa. Kutukan menurun. Namun cerita tidak berhenti di sana. Ternyata, roh Ratna tidak sepenuhnya mati. Jiwanya yang penuh dendam dan kemarahan menjelma menjadi entitas roh wanita yang gentayangan. Ia menghuni pepohonan besar, terutama pohon beringin, pohon pisang, dan pohon asem di pinggir jalan atau hutan. Menurut cerita turun-temurun, siapapun wanita yang mati saat mengandung atau dibunuh dengan kejam saat hamil, rohnya akan tertarik pada kutukan kuntilanak dan bisa menjadi titisan berikutnya. Kuntilanak bukan sekadar satu makhluk, melainkan entitas dendam yang bisa menjalar dan merasuki jiwa wanita lain. Raja Wibawa sendiri mengalami akhir tragis. Tak lama setelah kematian Ratna, ia jatuh sakit. Setiap malam ia mendengar suara tawa perempuan dan tangisan bayi dari balik tirai kamarnya. Kadang, ia melihat bayangan wanita rambut panjang berdiri di pojok ruangan. Ia sempat menyuruh prajurit menyelidiki, tapi tak ada hasil. Hingga suatu malam, tubuh raja ditemukan tergantung di pohon pisang di belakang istana. Matanya melotot, lidah terjulur, dan jari-jarinya mencengkeram ranting seperti berusaha melepaskan diri. Putri Sekar, yang melihat kejadian itu, langsung gila. Ia berjalan telanjang keliling istana, tertawa-tawa sambil menggendong boneka, memanggil-manggil nama Ratna. Setelah peristiwa itu, istana ditinggalkan. Menjadi reruntuhan yang angker. Dan kuntilanak menjadi legenda yang hidup hingga kini. Penampakan di zaman modern. Tapi apakah kuntilanak hanya legenda masa lalu? Tidak. Banyak laporan penampakan kuntilanak hingga zaman sekarang. Di ganggang sempit, di jalanan sunyi, di perumahan kosong, bahkan di kamar kos para mahasiswa. Salah satu kejadian terjadi tahun 1997, di sebuah desa di pinggiran Pontianak. Seorang bidan desa, Bu Marni, diminta membantu persalinan seorang wanita hamil tua bernama Lela. Proses persalinan itu ganjil sejak awal. Suami Lela mengatakan istrinya mengandung selama lebih dari 12 bulan. Bayinya tak kunjung lahir. Tubuh Lela pucat dan matanya sering kosong. Saat malam persalinan tiba, Bu Marni datang ke rumah Lela. Tapi yang ia temui bukanlah suasana normal. Rumah itu penuh bau anyir. Suaminya tidak ada. Lela berteriak-teriak seperti kerasukan. Bu Marni mencoba membantu persalinan, tapi bayi itu tidak kunjung keluar. Yang keluar justru darah segar mengucur deras. Tiba-tiba listrik padam. Dalam kegelapan, Bu Marni mendengar suara bayi menangis. Tapi saat lampu menyala kembali, Lela sudah hilang. Hanya tersisa genangan darah, dan di dinding tertulis dengan darah. Aku kembali. Beberapa hari kemudian, warga mulai melaporkan melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di dekat pohon pisang di pinggir desa. Ia tertawa saat ada lelaki lewat, lalu menghilang. Bu Marni akhirnya meninggalkan desa itu. Tapi sebelum pergi, ia sempat berpesan. Kuntilanak bukan hantu biasa. Ia dendam yang tak selesai. Ia akan terus mencari korban hingga dunia mengerti bahwa ada luka yang tak pernah bisa sembuh. Penutup. Kuntilanak bukan sekadar cerita untuk menakuti anak kecil. Ia adalah cermin dari penderitaan, ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap perempuan. Ia menjadi simbol dari wanita yang diperlakukan semena-mena, dikorbankan, dan dibuang begitu saja. Dan selama dunia masih meminggirkan suara perempuan yang disakiti, mungkin kuntilanak akan terus ada. Jadi, jika kau mendengar suara bayi menangis di malam hari, jangan kau cari sumber suaranya. Karena mungkin, itu bukan bayi. Itu Ratna, yang masih menunggu, di balik gelap, sambil tersenyum, dan mengendus bau darahmu.